Di sini biasanya kita waktu pengambilannya berdasarkan besar size-nya dari jurnal itu sendiri. Terkadang kalau transaksi perharinya dia lumayan, maksudnya nggak begitu ramai, biasanya pengambilannya cepat. Tapi kalau dalam satu hari itu transaksinya banyak, memakan waktu biasanya. Jadi kalau misalkan pada saat masih please wait, kita sabar aja untuk menunggu sampai nanti ada tulisannya sukses komplit. Biasanya kalau sudah sukses komplit ditandai dengan CD-nya ngebuka sendiri itu Pak, alatnya Bapak Ibu. Biasanya kalau CD itu nggak ngebuka, itu biasanya terjadi kegagalan. Bisa kita ulangi kembali itu. Tandanya seperti itu. Sukses komplit, dia otomatis si CD drive-nya itu akan membuka sendiri. Itu tandanya biasanya. Oke. Untuk mesin yang baru, ada pertanyaan sambil diskusi, ya. Itu kan ada yang tadi dia direkomendasikan untuk CD RW, DVD RW, itu kendalanya apa ya? Jadi gini Pak, untuk CD sendiri itu kenapa kita mensarankan, dikarenakan selama ini CD yang beredar di luar itu kan ketebalannya dia bermacam-macam Pak. Sehingga si optik dari drive sendiri itu yang selama ini udah kita uji coba itu dia kalau menggunakan Sony ketebalannya istilahnya sudah pas dengan si optiknya itu, sehingga untuk meminimalisir error pada saat kopinya itu sedikit gitu dibandingkan dengan menggunakan CD-CD merek yang lain. CD merek yang lain itu ada yang tebalnya terlalu tebal, mungkin ada malah yang dia tidak akan kebaca di optiknya itu sendiri. Ya, makanya sering kami menyarankan ke cabang-cabang apabila ibu atau bapak pada saat ngopi sebisa mungkin menggunakan mereknya Sony. Dan yang kedua menggunakan CD-R. R Ya, CD-R yang biasa aja. itu nggak bisa di copy lagi ya? CD-R, ya, dia nggak akan bisa istilahnya dihapus, diisi lagi nggak akan bisa ya. CDR. Mungkin selama ini banyak yang gagal menggunakan itu Pak, mereknya nggak Sony. Yang kedua dia biasa menggunakan DVD RW. Ya, DVD kenapa jadi itu Pak? Ya, DVD itu kalau secara optiknya selama ini tuh untuk perbandingan kegagalan sama suksesnya itu lebih banyak gagalnya kalau menggunakan DVD Pak, untuk perbandingannya itu. Diinformasikan nggak sih Pak ke vendor-vendor yang pengisian itu? Sudah Bu, selama ini kita kalau misalkan di lapangan kita informasikan untuk pemakaian CD-nya seperti itu. Tapi memang terkadang mungkin di cabang apa pihak ketiga kan dia punya stoknya yang merek lain apa-apa itu Bu, yang itu. Tapi kita kalau sudah ketemu dengan teknisi kita sarankan seperti itu. Kalau enggak dia kita infokan untuk beli CD, kita copyin, berhasil kita kasihkan ke dia untuk datanya. Ada yang lain mungkin pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan kembali. Kita masuk sekarang ke bagian dalamnya dari jurnal itu sendiri. Jurnal dalam satu transaksi itu kita bisa melihat di dalamnya ada yang namanya tanggal dan waktu pada saat terjadi transaksi. Yang kedua kita bisa melihat ID card atau biasanya si data dari nasabah itu sendiri.
maksudnya data nasabahnya itu apa? Kartu Bu, Nomor kartu ya, nomor kartu biasanya. Buat mereka apa sih maksudnya transaksi khusus untuk kartu itu aja gitu? Iya, kalau misalkan kita dapat komplainan, misalkan Ibu terjadi selisih, biasanya kita menanyakan kembali selisihnya itu kartunya kartu nomor berapa, tanggalnya tanggal berapa, jamnya jam berapa, selisihnya selisih berapa gitu. Soalnya kan, iya, itu untuk meminimalisir kita mencari datanya itu Bu. Di dalam jurnal itu kalau kita ambil kan yang namanya Suppojet itu kan dia 99 hari Bu. Jadi kita untuk biar bisa mengompres lagi tanggalnya tanggal berapa, jamnya jam berapa, si kartunya itu sendiri jam berapa. Itu khusus dilakukan oleh Wincore-nya atau dari vendor atau cabangnya? Wincore Bu. Oh. Ya, makanya untuk biasanya kalau ada komplain dari pihak Mandiri misalkan kita informasikan ke teknisi untuk ngambil yang namanya Suppojet. Suppojet itu untuk internal kita melihat ini berhasil apa enggaknya transaksinya gitu. Di samping kita ngambil dari internal, kita minta bantuan ke pihak Mandiri mungkin untuk ya data itu Bu, untuk termasuk yang ID cardnya nomor berapanya itu.